Pernahkah kalian bertanya pada diri kalian masing-masing, mengapa kita harus berpikir? Sendiri mempunyai banyak karakteristik seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir strategis, dan berpikir ilmiah. Dengan cermat dan semakin sering manusia itu melakukan berpikir strategis, maka halo semuanya, di sini saya Abdul Hakim Mahfuz Zubaidi, kembali lagi dalam AKMZ Perspektif. Pernahkah kalian bertanya pada diri kalian masing-masing, mengapa kita harus berpikir? Dan mungkin ini sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi di balik pertanyaan yang sederhana ini sangat mengandung berjuta-juta makna, berjuta-juta esensial, dan berjuta-juta informasi dan pengetahuan. Kalau kita membedah pertanyaan ini, jawabannya bisa sangat banyak perspektif, banyak paradigma, dan mungkin jika dibukukan itu sangat banyak sekali, bahkan bisa berem-rem kertas. Kita kembali ke topik, yakni kenapa kita harus berpikir dan apa urgensinya berpikir, mengapa kita ditekankan untuk berpikir. Jadi yang pertama kita ketahui terlebih dahulu tentang berpikir. Berpikir bukan hanya sekedar memproses informasi dan juga bukan sekedar memahami ataupun menghafal, tetapi berpikir adalah menekankan pada kita untuk mengambil keputusan dan bagaimana cara kita memahami dunia dan menciptakan inovasi. Tanpa berpikir, kita hanya mengikuti arus tanpa arah. Semua kemajuan besar dari ilmu pengetahuan hingga teknologi besar dari satu hal, yakni dikarenakan dari berpikir yang mendalam. Urgensi dari berpikir adalah bagian dari survival diri manusia sendiri. Karena manusia dalam survivalnya akan menggunakan insting dan pikirannya dalam menghadapi sesuatu. Dan adanya kekuatan berpikir ini adalah sebuah strategi bagi kita sendiri untuk menentukan nasib kita seperti apa dan lain sebagainya. Dan bahkan dari adanya berpikir ini sangat bermanfaat dan berdampak pada apa yang kita rasakan pada hari ini. Berpikir sendiri mempunyai banyak karakteristik seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir strategis, dan berpikir ilmiah. Pada berpikir kritis, mungkin bagi kalangan para akademis, ya ini sudah sering ditekankan. Karena dalam berpikir kritis sendiri, seringkali kita ditekankan untuk menanyakan, mempertanyakan, dan mencari jawaban yang logis dan sistematis. Pada berpikir kreatif, ya kita memang sering dalam menemukan ide baru dan solusi inovatif. Untuk berpikir strategis, mungkin ini nggak semua orang menemui dan pasti juga hampir pernah ditemui oleh beberapa orang. Pada berpikir strategis ini juga mungkin ditemui sama beberapa orang yang dimana dia ingin menyiapkan strategi baik dirinya sendiri ataupun strategi bagi kelompoknya atau strategi bagi urgensinya pada kepentingan individu masing-masing. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang dimana berpikir ini ditentukan dengan hal-hal yang objektif, berbau teori, paradigma, dan lain sebagainya. Di kalangan akademisi, berpikir ilmiah memang sudah sangat sering ditekankan. Dan pada berpikir ilmiah ini adalah sebuah berpikir yang dimana antara pemikiran yang mendalam dan realitas dapat saling balance di antara keduanya. Tentunya dalam berpikir ini sangat membawa dampak dan juga manfaat bagi diri kita masing-masing, seperti dapat menghindari keputusan yang impulsif dan bisa merugikan individu masing-masing. Kemudian dari berpikir ini juga bisa menemukan solusi dari masalah yang sulit, dan dari berpikir ini juga dapat membantu kita sebagai individu dapat memahami orang lain lebih baik. Singkatnya, dalam berpikir ini juga membuat kita menjadi manusia yang lebih bijak dalam berkembang dan bisa membuat planning
planning maupun rencana yang baik sebelum melakukan hal-hal untuk yang perlu dilakukan. Tanpa berpikir tidak akan ada kemajuan. Dan mungkin kalian bisa bayangkan, jika Albert Einstein, Isaac Newton, ataupun Steve Jobs tidak pernah berpikir atau mempertanyakan sesuatu, mungkin kita tidak bisa merasakan hal-hal dari ciptaannya yang seperti saat ini. Dan berpikir juga membawa kita pada inovasi maupun kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia maupun realitas. Dan berpikir juga dapat membawa kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Jadi teman-teman dan rekan-rekan semuanya, berpikir memang tidak dapat dipisahkan dari esensial kita dan dari kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, berpikir sudah menjadi hal yang sudah menyatu pada diri kita semuanya. Jangan hanya biarkan dunia ini berpikir untukmu, tetapi kamulah yang berpikir untuk menjadi bagian perkembangan dunia. Berpikir adalah kekuatan, gunakan itu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jika kalian setuju bahwa berpikir ini penting, maka jangan lupa ikuti perkembangan dari kanal ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.